Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematic Education. Pada seri mata kuliah teori bilangan kali ini, kita akan membahas tentang teorema binomial. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Teorema binomial merupakan suatu aturan yang menguraikan bentuk perpangkatan n dari variabel a plus b menjadi sebuah bentuk penjumlahan suku-suku yang memuat variabel a dan b. Yang menarik dalam hal ini adalah bagaimanakah cara kita untuk menentukan besarnya koefisien-koefisien dari suku-suku hasil penguraian tersebut? Oke teman-teman, untuk mengetahui jawabannya jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang teorema binomial, terdapat beberapa materi yang perlu kita kaji ulang terlebih dahulu, salah satunya adalah tentang konsep faktorial. Tentu teman-teman sudah familiar kan dengan istilah faktorial? Oke, misalkan saya punya n, di mana n ini adalah salah satu elemen yang ada di dalam bilangan asli. N faktorial didefinisikan sebagai hasil dari n dikalikan n-1, dikalikan n-2, dikalikan seterusnya, dikalikan 2 sampai dengan dikalikan 1. Sebagai contoh, misalkan saya ambil n sama dengan 3, 3 faktorial didefinisikan sebagai hasil dari 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Sehingga 3 faktorial hasilnya adalah 6. Bagaimanakah dengan angka 0? Berapa nilai dari 0 faktorial? Berdasarkan hasil kesepakatan, 0 faktorial adalah 1. Yang kedua, teman-teman harus mengingat kembali konsep mengenai kombinasi. Kombinasi sendiri merupakan suatu aturan penyusunan atau pencacahan tanpa memperhatikan urutan dari objeknya. Misalkan kita punya n buah objek, kemudian kita ambil k buah objek dari n, di mana besarnya k di sini adalah kurang dari atau sama dengan n-nya. Nah, kombinasi dari k buah objek yang kita ambil dari n tadi dapat dinyatakan sebagai hasil dari n faktorial dibagi n-k faktorial dikalikan dengan k faktorial. Terkait dengan notasi untuk kombinasi sendiri, bisa teman-teman perhatikan di dalam slide. Jadi ada dua macam notasi ya. Biasanya dinotasikan dengan huruf C. Huruf C di sini menunjukkan arti kombinasi. Jadi ditulis C n, K seperti itu. Artinya adalah kombinasi dari k buah objek yang diambil dari n buah objek. Atau juga tanpa menggunakan huruf C sebagaimana notasi yang kedua seperti ini. Mengapa kita perlu untuk mempelajari kombinasi sebelum mendalami tentang teorema binomial? Karena sifat-sifat dari kombinasi nantinya akan kita gunakan dalam membuktikan keberlakuan dari teorema binomial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai terlebih dahulu konsep-konsep dan teorema-teorema yang berkaitan dengan kombinasi. Oke, kita masuk pada teorema yang pertama tentang kombinasi ya. Misalkan kita punya K dan N, di mana kedua-duanya ini adalah elemen yang ada di dalam himpunan bilangan asli, dengan nilai dari K itu kurang dari sama dengan N, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Sifatnya seperti apa? Jadi, kombinasi dari K buah objek yang diambil dari N akan bernilai sama saja dengan kombinasi dari n-k buah objek yang kita ambil dari n. Sekarang kita akan coba untuk membuktikan bahwasanya teorema 1 terbukti benar ya. Dari teorema yang pertama, kita tahu bahwasanya K dan N di sini adalah dua buah bilangan yang kita ambil dari himpunan bilangan asli dengan kondisi dari K-nya itu kurang dari atau sama dengan N. Berikutnya, tujuan dari pembuktian kita adalah kita ingin menunjukkan bahwasanya berlaku sifat kombinasi sebagai berikut.
Jadi, nilai dari kombinasi K buah objek yang diambil dari N buah objek itu sama saja dengan kombinasi dari N min K buah objek yang diambil dari N buah objek. Nah, sekarang teman-teman perhatikan definisi dari kombinasi K buah objek yang diambil dari N buah objek. Definisinya adalah N faktorial dibagi dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Nah, saya ingin memodifikasi di bagian K faktorial. Ingin saya modifikasi sedemikian sehingga nanti akan kita peroleh bentuk N minus di dalam kurung N min K faktorial. Seperti itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh definisi kombinasi yang ada di sebelah kanan. Oke, bagaimana saya memodifikasinya? K di sini saya jumlahkan dengan N, namun agar nilainya tetap K, maka saya kurangkan juga dengan N. Seperti itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan yang kedua. Dari persamaan yang kedua ke persamaan yang ketiga, saya ingin agar notasi minus itu berada di luar kurung, gitu ya. Kemudian K saya masukkan di dalam kurung. Karena K di sini awalnya adalah positif, ketika dia dimasukkan ke dalam kurung, maka nilainya akan menjadi negatif. Sehingga teman-teman peroleh persamaan yang ketiga seperti ini. Berikutnya di persamaan yang keempat, saya cuma memindah posisi saja gitu ya. Jadi N min K faktorialnya saya taruh di depan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di persamaan yang keempat ini, di sini dikatakan N faktorial dibagi dengan N dikurangi dalam kurung N min K faktorial dikalikan dengan N min K faktorial. Ini tak lain adalah definisi dari kombinasi N min K buah objek yang diambil dari N buah objek. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya teorema 1 terbukti benar. Kita masuk pada teorema yang kedua terkait dengan sifat-sifat dari kombinasi. Di teorema yang kedua ini, dimisalkan kita punya K dan N, di mana dua-duanya adalah elemen yang ada di dalam himpunan bilangan asli dengan kondisi nilai dari K itu kurang dari N, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Nilai kombinasi dari K-1 buah objek yang diambil dari N ketika dijumlahkan dengan nilai dari kombinasi K buah objek yang diambil dari N itu akan sama saja dengan nilai dari kombinasi K buah objek yang diambil dari N plus 1 buah objek. Sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan keberlakuan dari teorema yang kedua ya. Dari teorema yang kedua, kita tahu bahwasanya ada K dan N di sini. Dua-duanya adalah elemen di dalam himpunan bilangan asli. Kemudian kondisi dari K-nya itu kurang dari N. Akan kita buktikan bahwasanya berlaku sifat kombinasi sebagai berikut. Jadi, hasil kombinasi dari K-1 buah objek yang diambil dari N buah objek ketika dijumlahkan dengan hasil kombinasi dari K buah objek yang diambil dari N buah objek, itu nanti nilainya sama saja dengan hasil kombinasi dari K buah objek yang diambil dari N plus 1 buah objek. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, kita akan mengembalikan semua kombinasi ini ke dalam definisinya, seperti itu. Untuk kombinasi yang pertama, definisinya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi K-1 faktorial dikalikan dengan K-1 faktorial. Kemudian untuk kombinasi yang kedua, definisinya adalah N faktorial dibagi dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Berikutnya di persamaan yang kedua, kita akan sedikit melakukan modifikasi ya. Jadi di sini kan minusnya ada di luar. Nah, saya coba untuk menghilangkan kurungnya, seperti itu. Sehingga akan kita peroleh persamaan yang kedua. N min K min 1 faktorial akan berubah menjadi N min K plus 1 faktorial. Berikutnya, di persamaan yang ketiga, saya mengubah bentuk N min K plus 1 faktorial menjadi bentuk N min K plus 1 dikalikan dengan N min K faktorial. Ini adalah definisi dari faktorial ya.
Seperti itu. Kemudian untuk K faktorial juga saya ubah menjadi bentuk K dikalikan dengan K-1 faktorial. Selanjutnya di persamaan yang keempat, di sini saya ingin menyamakan penyebut ya di antara dua buah kombinasi tadi. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini teman-teman. Di persamaan yang keempat. Berikutnya bisa teman-teman lihat, di bagian atas ini ada dua buah n faktorial. Maka boleh ya kita keluarkan seperti itu sehingga akan diperoleh persamaan yang kelima. Kemudian yang di bagian bawah di sini, saya kembalikan ke definisi asalnya ya. Jadi kalau misalkan ada n-k plus 1 dikalikan dengan n-k faktorial, itu tak lain adalah definisi dari n-k plus 1 faktorial. Ini mohon maaf ya, kurang faktorial. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini ada K dikalikan dengan K-1 faktorial, itu tak lain adalah definisi dari K faktorial. Selanjutnya teman-teman perhatikan di sini, ada K dikurangi dengan K. Maka nanti hasilnya 0 ya, sehingga nanti akan kita peroleh persamaan yang ke-6. Di sini kita memperoleh n faktorial dikalikan dengan n plus 1. Kemudian posisinya saya ubah sehingga kita memperoleh persamaan yang ada di baris ke-6. Seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah, ya, yang di bagian bawah, saya mencoba untuk memasukkan n plus 1-nya di dalam kurung. Seperti itu. Saya ubah posisinya, maksudnya seperti itu ya. Jadi awalnya itu n-k plus 1, saya ubah posisinya menjadi n plus 1 dikurangi dengan k. Oke. Selanjutnya, dari yang bagian atas ya, di sini ada n plus 1, saya kalikan dengan n faktorial, itu tak lain adalah definisi dari n plus 1 faktorial. Kemudian di bawahnya ada n plus 1 minus k faktorial dikalikan dengan k faktorial. Ini adalah tak lain definisi dari k buah objek, kombinasi k buah objek yang diambil dari n plus 1 buah objek. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya teorema 2 terbukti benar. Teorema yang ketiga, misalkan kita punya 3 buah bilangan asli, ada n, m, dan k, dengan kondisinya n lebih besar daripada k dan k lebih besar daripada m, maka akan berlaku pernyataan sebagai berikut. Hasil perkalian dari kombinasi n, k dengan kombinasi k, m nilainya akan sama saja dengan hasil perkalian dari kombinasi n, m dengan kombinasi n-m, k-m. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuktikan keberlakuan dari teorema yang ketiga. Dari teorema kita tahu bahwasanya bilangan n, m, dan k di sini adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan asli. Kemudian kondisinya n itu lebih besar daripada k dan k lebih besar daripada m. Tujuan dari pembuktian kita adalah untuk menunjukkan bahwasanya sifat yang saya beri warna hijau di sini berlaku. Seperti itu ya. Oke, berikutnya silakan teman-teman perhatikan. Kita akan menggunakan pembuktian langsung ya. Jadi kita kembalikan kombinasi di sini kepada definisinya gitu, bentuk definisinya. Di sini ada kombinasi n, k, definisinya adalah n faktorial per n-k faktorial dikalikan dengan k faktorial. Kemudian untuk kombinasi yang kedua, di sini ada kombinasi k, m, berarti definisinya adalah k faktorial dibagi dengan k min m faktorial dikalikan dengan m faktorial. Nah, dari sini teman-teman tahu ya, di atas ada k faktorial, kemudian di bawah ada k faktorial, maka bisa kita hilangkan. Sehingga nanti yang tersisa adalah yang ada di persamaan kedua. Seperti ini. Berikutnya, saya ingin membentuk kombinasi ya. Untuk kombinasi yang ini, kombinasi n, m. Maka saya membutuhkan di bagian bawah, itu saya membutuhkan n min m faktorial. Itulah sebabnya di baris yang ketiga ini, di bagian bawah saya kalikan dengan n min m
faktorial. Agar nilainya tetap, maka yang bagian atas pun juga saya kalikan dengan n-m faktorial. Nah, kemudian saya sendirikan ya, jadi di sini ada n faktorial per n-m faktorial dikalikan dengan m faktorial. Dan ini akan menghasilkan seperti ini, kombinasi dari n, m. Berikutnya saya memodifikasi yang bagian ini ya. Bagian yang saya modifikasi adalah n-k faktorial. Agar terbentuk kombinasi dari n-m, k-m, maka saya membutuhkan n-m dikurangi k-m faktorial. Nah, oleh karena itu, saya modifikasi bagian n-k faktorial menjadi seperti ini. n-k min m plus m. Jadi nilainya itu tetap n-k faktorial, seperti itu. Kemudian di sini kita keluarkan ya, kita keluarkan minusnya, sehingga nanti akan ketemu bentuk yang seperti ini. Jadi n min m dikurangi k min m faktorial. Dan bentuk seperti ini tak lain adalah definisi dari kombinasi n-m, k-m. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya teorema yang ketiga terbukti benar. Dengan menggunakan teorema ketiga tadi, silakan coba teman-teman kerjakan soal berikut ya. Sebuah bioskop di kota Eksara memuat 28 buah kursi untuk penonton. Sebanyak 13 buah kursi diantaranya adalah kursi untuk penonton VVIP dan VIP. Sedangkan sisanya adalah kursi untuk penonton non-VVIP dan non-VIP. Jika dalam kasus ini 13 kursi VVIP dan VIP dipilih 5 kursi untuk penonton VVIP, berapakah kira-kira banyaknya cara untuk memilih kursi tersebut? Kita masuk ke teorema yang keempat. Misalkan kita punya n dan k, di mana n dan k di sini adalah bilangan asli dengan kondisi n lebih besar atau sama dengan k, maka akan berlaku pernyataan sebagai berikut. K dikalikan dengan kombinasi dari n, k, nilainya akan sama saja dengan n dikalikan kombinasi dari n-1, k-1. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuktikan apakah teorema 4 terbukti benar, seperti itu ya. Dari teorema kita tahu bahwasanya n dan k itu adalah bilangan asli dengan kondisinya n lebih besar atau sama dengan k. Kemudian tujuan dari pembuktian kita adalah ingin menunjukkan bahwasanya berlaku sifat sebagai berikut. Sifatnya adalah k dikalikan dengan kombinasi dari n, k, itu nilainya sama saja dengan n dikalikan dengan kombinasi dari n-1, k-1. Nah, caranya bagaimana? Pertama, teman-teman lihat dulu teorema 3 yang sebelumnya sudah kita bahas. Teorema tersebut menyatakan bahwa sifat berikut berlaku. Sifatnya seperti apa? Ini ya bisa teman-teman baca sendiri. Jadi kombinasi dari n, k ketika dikalikan dengan kombinasi dari k, m, hasilnya nanti akan sama saja dengan kombinasi dari n, m ketika dikalikan dengan kombinasi dari n-m, k-m. Nah, berikutnya silakan teman-teman ganti m dengan angka 1. Maka teman-teman akan memperoleh bentuk seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bandingkan ya. Di sini kita sudah punya kombinasi n, k. Artinya yang sebelah sini sudah terpenuhi seperti itu. Kemudian yang sebelah sini, di sini kita sudah punya kombinasi dari n-1, k-1. Di sini sudah ada juga. Kita tinggal menunjukkan bahwasanya kombinasi dari n, 1 itu hasilnya n, kemudian kombinasi dari k, 1 itu hasilnya adalah k.
Nah, bagaimana caranya kita kembalikan ke bentuk definisinya? Seperti itu ya. Jadi kita peroleh bentuk definisinya masing-masing seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini K faktorial. K faktorial itu artinya adalah K dikalikan dengan K-1 faktorial. Sehingga di atas ada K-1 faktorial dan di bawah ada K-1 faktorial. Berarti bisa kita hilangkan ya. Sehingga nilai dari kombinasi K,1 itu adalah K. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Jadi kombinasi dari N,1 itu akan menghasilkan N. Sehingga akan terbentuk sifat seperti ini tadi, ya, tujuan pembuktian dari kita. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya teorema yang keempat terbukti benar. Sebagai pengantar kita memasuki materi tentang teorema binomial, silakan teman-teman perhatikan studi kasus sebagai berikut. Misalkan terdapat 3 buah rak buku yang masing-masing dari rak buku tersebut berisi 4 buah buku teori bilangan dan 4 buah buku logika dan himpunan. Jika dari masing-masing rak diambil 1 buah buku, maka berapakah banyaknya kemungkinan akan terambil 2 buah buku teori bilangan? Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita melambangkan dulu buku teori bilangan dengan lambang T, kemudian kita lambangkan juga buku logika dan himpunan dengan lambang H. Selanjutnya, tadi dari soal kita tahu bahwasannya terdapat 3 buah rak buku, seperti itu ya, sehingga kita bentuk sebuah tabel yang isinya ada 4 buah kolom. Ini hanya untuk memudahkan ilustrasi saja ya teman-teman. Jadi untuk kolom yang pertama itu mewakili rak buku yang pertama, begitu juga dengan kolom yang kedua, kolom yang ketiga, dan nanti yang di bagian akhir itu adalah hasil dari uji coba pengambilan kita. Seperti itu. Cara membacanya seperti apa? Misalkan di baris yang pertama ya. Di baris yang pertama ini isinya adalah TTT, artinya ketika saya mengambil satu buku dari rak pertama, yang berhasil saya ambil adalah buku teori bilangan. Kemudian saya mengambil lagi satu buku dari rak buku yang kedua, ternyata yang saya dapat juga buku teori bilangan. Kemudian yang terakhir saya mengambil buku dari rak yang ketiga dan ternyata yang saya dapatkan juga buku teori bilangan. Sehingga hasil yang saya peroleh adalah 3 buah buku teori bilangan dan 0 buah buku logika dan himpunan. Demikian seterusnya ya, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, nanti dari tabel ini akan kita peroleh 4 macam hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah kemungkinan terambilnya 3 buah buku teori bilangan adalah sebanyak 1 cara. Kemudian, kemungkinan terambilnya 2 buku teori bilangan dan 1 buku logika dan himpunan adalah sebanyak 3 cara. Jadi caranya yang mana saja? Bisa teman-teman lihat di baris yang kedua, kemudian di baris yang ketiga, dan ada lagi di baris yang kelima. Silakan nanti teman-teman koreksi sendiri ya. Berikutnya, kemungkinan terambilnya 1 buku teori bilangan dan 2 buku logika dan himpunan adalah sebanyak 3 cara. Ini bisa teman-teman temukan di baris yang keempat, kemudian baris yang keenam, dan baris yang ketujuh. Yang terakhir, kemungkinan terambilnya 3 buah buku logika dan himpunan adalah sebanyak 1 cara. Nah, ini kita peroleh di baris yang terakhir ini ya. Oke, selanjutnya, hasil ini dapat kita representasikan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Jadi, kita anggap buku teori bilangan dan logika himpunan tadi sebagai variabel T dan variabel H, seperti itu. Kita jumlahkan keduanya, kemudian kita pangkatkan 3. Nah, perolehan caranya tadi itu akan menjadi koefisiennya, seperti itu ya. Contohnya di sini, koefisiennya 1 menunjukkan kemungkinan terambilnya 3 buah buku teori bilangan itu sebanyak 1, seperti itu. Kemudian di sini misalkan ada 3 TH kuadrat, itu artinya adalah kemungkinan terambilnya 1 buah buku teori bilangan
dan 2 buah buku himpunan dan logika itu sebanyak 3 cara. Seperti itu. Dan ternyata persamaan ini dapat kita representasikan lagi koefisiennya dengan menggunakan bentuk komposisi. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti ini. 1 di sini dapat kita nyatakan sebagai hasil komposisi dari 3,0, kemudian 3 yang di sini dapat kita nyatakan sebagai hasil dari komposisi 3,1, 3 yang di sini bisa kita nyatakan sebagai hasil dari komposisi 3,2, dan yang terakhir 1 di sini dapat kita nyatakan sebagai hasil komposisi dari 3,3. Seperti itu. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Tadi kita disuruh untuk menghitung ya ada berapa cara yang bisa kita gunakan agar setidaknya terambil 2 buah buku teori bilangan. Nah, dari sini kita bisa mencarinya dari melihat koefisiennya, seperti ini ya. Terambil 2 buah buku teori bilangan berarti jumlah dari buku teori bilangannya ada 2, kemudian satu lagi adalah buku himpunan dan logika. Koefisiennya di sini adalah kombinasi dari 3,1, sehingga kemungkinan caranya adalah sebanyak 3 buah. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan pola pada polinom berikut. Di baris yang pertama, saya punya x plus y pangkat 1, nilainya sama dengan x plus y, di mana di sini pangkat tertinggi dari x-nya adalah 1, begitu juga dengan y-nya. Terkait dengan koefisiennya, masing-masing dari koefisien x dan y dapat kita nyatakan dalam bentuk kombinasi. Untuk yang pertama, untuk koefisien x kita nyatakan sebagai kombinasi dari 1,0. Kemudian untuk koefisien dari y kita nyatakan sebagai kombinasi dari 1,1. Selanjutnya teman-teman perhatikan di baris yang kedua. Di sini kita memiliki x plus y pangkat 2. Dan hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah dengan 2xy ditambah dengan y pangkat 2. Nah, koefisien-koefisien dari x dan y di sini juga kita bisa nyatakan dalam bentuk kombinasi. Seperti itu. Sehingga diperoleh bentuk yang kedua seperti ini. Jadi kombinasi dari 2,0 dikalikan dengan x pangkat 2 y pangkat 0 ditambah dengan kombinasi dari 2,1 dikalikan dengan x pangkat 1 y pangkat 1, dan yang terakhir ditambah dengan kombinasi dari 2,2 dikalikan dengan x pangkat 0 y pangkat 2. Di baris yang ketiga, kita memiliki x plus y pangkat 3. Hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah dengan 3x pangkat 2y ditambah dengan 3xy pangkat 2 ditambah dengan y pangkat 3. Di sini teman-teman bisa lihat pangkat tertinggi dari x dan y-nya masing-masing adalah 3. Seperti itu. Kemudian untuk koefisiennya juga bisa kita representasikan dalam bentuk kombinasi, sehingga nanti akan diperoleh bentuk seperti ini. Kombinasi dari 3,0 dikalikan dengan x pangkat 3y pangkat 0 ditambah dengan kombinasi dari 3,1 dikalikan dengan x pangkat 2y pangkat 1 ditambah dengan kombinasi dari 3,2 dikalikan dengan x pangkat 1 y pangkat 2, dan yang terakhir ditambah dengan kombinasi dari 3,3 dikalikan dengan x pangkat 0 y pangkat 3. Dari ilustrasi sebelumnya, kita akan memperoleh bentuk umum sebagai berikut. X plus y pangkat n nilainya sama dengan kombinasi dari n,0 dikalikan dengan x pangkat n y pangkat 0 ditambah dengan kombinasi dari n,1 dikalikan dengan x pangkat n-1 y pangkat 1 ditambahkan seterusnya sampai dengan ditambahkan dengan kombinasi dari n,n dikalikan dengan x pangkat 0 y pangkat n. Persamaan seperti ini kita sebut sebagai persamaan binomial karena melibatkan dua buah variabel. Dalam hal ini ada variabel x dan variabel y. Kemudian terkait dengan koefisien-koefisien binomial yang ada pada persamaan di atas,
dapat kita susun secara rekursif sehingga membentuk sebuah segitiga yang kita sebut sebagai segitiga Pascal. Kemudian ketika kita mengambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan B, maka kita akan memperoleh teorema kelima yang kita sebut sebagai teorema binomial. Teorema binomial menyatakan bahwa untuk setiap n yang ada di dalam himpunan bilangan asli akan berlaku sifat sebagai berikut. 1 plus B pangkat n akan bernilai sama dengan kombinasi dari n,0 dikalikan dengan B pangkat 0 ditambah dengan kombinasi dari n,1 dikalikan dengan B pangkat 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah kombinasi dari n,n dikalikan dengan B pangkat n. Oke, di sini kita akan coba untuk membuktikan keberlakuan dari teorema binomial dengan menggunakan metode induksi matematika. Sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, metode induksi matematika itu mengharuskan kita memeriksa keberlakuan dari dua syarat gitu. Kita mulai dari syarat yang pertama dulu, akan kita buktikan bahwasanya untuk n sama dengan 1, pernyataan Pn bernilai benar. Seperti apa gitu ya, kita coba hitung di sini. Jadi 1 plus B pangkat N, kalau N-nya sama dengan 1, berarti nilainya kan 1 plus B ya. Bagaimana dengan nilai yang ada di ruas sebelah kanan? Coba kita tinjau juga. Di sini kita punya kombinasi dari 1,0 dikalikan dengan B pangkat 0, dijumlahkan dengan kombinasi dari 1,1 dikalikan dengan B pangkat 1. Dari sini ya, kombinasi 1,0 hasilnya 1, kemudian B pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian untuk yang di sini, kombinasi 1,1 hasilnya adalah 1, sedangkan B pangkat 1 hasilnya adalah B. Nah, oleh karena itu kita akan memperoleh bentuk seperti ini. 1 plus B, artinya nilai di ruas sebelah kiri dengan di ruas sebelah kanan sama. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya Pn dengan n sama dengan 1 bernilai benar. Syarat yang pertama terpenuhi, kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Di syarat yang kedua, kita mengasumsikan bahwasanya untuk n sama dengan c, nilai dari PC itu adalah benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 1 plus B pangkat C, itu artinya nilainya sama saja dengan hasil kombinasi dari C,0 dikalikan B pangkat 0, ditambah dengan kombinasi dari C,1 dikalikan B pangkat 1, kemudian ditambahkan seterusnya sampai dengan ditambahkan dengan kombinasi dari C, C dikalikan dengan B pangkat C. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari kita selanjutnya adalah membuktikan bahwasanya untuk N sama dengan C plus 1, pernyataan P C plus 1 juga bernilai benar. Artinya apa? Nah, saya tuliskan di sini yang warna hijau ya. Berarti tujuan kita adalah membuktikan bahwa hasil dari 1 plus B pangkat C plus 1 ini nilainya sama dengan yang ada di ruas sebelah kanan. Oke, kita hitung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama, tadi kita sudah punya ya, 1 plus B pangkat C. Kemudian kok bisa tiba-tiba muncul di sini 1 plus B pangkat C, seperti itu awalnya dari sini. Kita punya 1 plus B pangkat C plus 1. Itu artinya adalah 1 plus B pangkat C dikalikan dengan 1 plus B pangkat 1, seperti itu. Kemudian 1 plus B pangkat C di sini kita ganti sesuai dengan asumsi kita tadi ya, bagian yang ini. Oke, berikutnya kemudian kita kalikan hasil ini tadi dengan 1 plus B. Sehingga nanti akan teman-teman memperoleh statement yang ada di baris yang ketiga, seperti ini. Berikutnya, untuk variabel-variabel dengan pangkat yang sama, itu kita sendirikan ya. Jadi misalkan di sini ada B pangkat 1,
Nah, kita gabung dengan B pangkat 1 yang ada di sini. Sehingga nanti teman-teman akan memperoleh bentuk di baris yang keempat, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman tinjau kembali teorema kedua yang sudah kita bahas tadi. Kalau misalkan kita punya kombinasi ya, n, k-1 dijumlahkan dengan kombinasi dari n, k, hasilnya adalah kombinasi dari n plus 1, k. Artinya bagaimana gitu? Kalau misalkan kita punya di sini kombinasi c, 0 ditambah dengan kombinasi dari c, 1, maka hasilnya ini sama saja dengan kombinasi dari c plus 1, 1. Yang lain juga seperti itu ya. Di sini saya beri warna yang sama, itu adalah hasilnya. Seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah kita tinggal memodifikasi bagian yang saya beri warna hijau dan warna kuning. Kita tahu ya bahwasanya kombinasi dari c, 0 itu nilainya sama dengan kombinasi dari c plus 1, 0. Sehingga di sini bisa kita ganti. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ada di sini. Jadi kombinasi dari c, c itu nilainya akan sama saja dengan kombinasi dari c plus 1, c plus 1. Sehingga boleh kita ganti menjadi seperti ini. Nah, artinya apa berarti? 1 plus B pangkat C plus 1 itu nilainya seperti ini. Artinya adalah Pn dengan N sama dengan C plus 1 bernilai benar. Untuk syarat yang kedua ternyata juga terpenuhi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya teorema binomial yang didefinisikan di dalam teorema yang kelima berlaku untuk semua N yang ada di dalam bilangan asli. Pembuktian selesai. Oke teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman kerjakan soal nomor 2 berikut dengan menggunakan teorema binomial. Catat jawabannya di buku tulis masing-masing. Jangan lupa sertakan cara pengerjaannya. Kita lanjutkan ke teorema yang keenam. Teorema yang keenam ini menyatakan bahwa jika kita punya suatu n di mana n adalah bilangan asli, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Kombinasi dari n, 0 ditambah dengan kombinasi dari n, 1 ditambah dengan seterusnya sampai dengan ditambah kombinasi dari n, n akan bernilai sama dengan 2 pangkat n. Kita akan membuktikan keberlakuan dari teorema yang keenam ya. Dari teorema kita tahu bahwasanya n di sini adalah elemen dari himpunan bilangan asli, kemudian akan dibuktikan bahwa berlaku pernyataan sebagai berikut. Jadi kombinasi dari n, 0 ditambah dengan kombinasi dari n, 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah kombinasi dari n, n itu nilainya sama saja dengan 2 pangkat n. Oke, caranya bagaimana? Silakan teman-teman perhatikan teorema 5 yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang teorema binomial. Bentuknya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat di dalam slide. Nah, kemudian kita ganti B di sini dengan angka 1. Maka di ruas yang sebelah sini kita akan memperoleh nilai 2 pangkat N. Kemudian yang di sebelah sini ya, karena 1 pangkat berapapun nilainya adalah 1, maka kita akan memperoleh hasil di ruas sebelah kanan. Nah, dari sini teorema yang keenam terbukti benar. Oke, kita lanjutkan ke teorema yang ketujuh. Untuk teorema yang ketujuh ini kita bagi menjadi 2 ya teman-teman. Untuk teorema 7 yang pertama, jika kita punya K dan N, di mana dua-duanya ini adalah bilangan-bilangan asli, dengan kondisi K-nya lebih besar sama dengan N, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Kombinasi dari K, 0 dijumlahkan dengan kombinasi dari K plus 1, 1, dijumlahkan dengan kombinasi dari K plus 2, 2,
dijumlahkan seterusnya sampai dengan dijumlahkan dengan kombinasi dari K plus N, N akan sama saja nilainya dengan kombinasi dari K plus N plus 1, N. Untuk teorema 7 bagian yang kedua, misalkan kita punya K dan N di mana keduanya adalah elemen di dalam himpunan bilangan asli dengan K lebih besar sama dengan N, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Kombinasi dari K, K dijumlahkan dengan kombinasi dari K plus 1, K dijumlahkan dengan kombinasi dari K plus 2, K dijumlahkan seterusnya sampai dengan dijumlahkan dengan kombinasi dari K plus N, K nilainya akan sama saja dengan kombinasi dari K plus N plus 1, K plus 1. Agar teman-teman semakin paham dengan konsep teorema binomial ini, silakan coba teman-teman kerjakan latihan soal berikut ya. Catat jawabannya di buku catatan masing-masing, jangan lupa sertakan cara pengerjaannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.